سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Lah iki membahas masalah musaqah. Musaqah iki apa? Musaqah iku nek cara fikih daf'u syakhsi nakhlan au syajara inabin liman yata'ahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin ala anna lahu qadrun ma'luman min samarihi. Jadi musaqah itu kontrak kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja atau amil yang nantinya tugasnya apa? Memberikan layanan pengairan dan perawatan dalam perjanjian dan mendapatkan prosentasi, mendapatkan hasil dari buah tersebut. Jadi misalkan saya pemilik buah, pemilik pohon kurma ataupun anggur, Zaid ikut sebagai amil atau pekerja. Lah Zaid bekerja, amil bekerja merawat pohonku, menyirami dan lain-lain, nantinya keuntungannya ikut dibagi. Misalkan saya 50%, Zaid 50%. Nah, itu seperti itu musaqah. Lah nanti ada perbedaan dengan mukhabarah dan lain-lain. Takbire fasal wal musaqatu utawi akad musaqah iku jaizatun iku wenang. Boleh akad musaqah ala nakhli ing atase wit kurma wal karamilan anggur. Jadi musaqah iku hanya terjadi pada pohon kurma ataupun anggur. Selain pohon kurma dan anggur, itu tidak berlaku akad musaqah. Jadi kita punya pohon kurma ataupun anggur, terus kepengen bekerja sama dengan Zaid. Ya wes, Zaid sebagai amil, Zaid saya akadi musaqah, nanti kamu yang merawat, menyirami dan lain-lain pohon yang saya punya iki mau kurma ataupun anggur. Nantinya keuntungannya kita bagi dua, saya 50%, kamu 50%. Itu musaqah. Nah, tapi di masyarakat nantinya kenyataannya itu tidak terjadi seperti itu. Rata-rata yang terjadi itu tidak dalam bentuk kurma ataupun anggur. Nah, nantinya bisa masuk dalam mukhabarah atau muzaroah. Lah dalam akad musaqah boleh memang. Nah, ketika nantinya kebolehan iku harus memenuhi syarat dua. Walahalan iku tetap kedua musaqah syartoni utawi syarat loro. Syarat loro rupane apa? Ahadua utawi salah sijine syarat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine syarat loro iku ayu kadira, iku yen to ngira-ngiraake sapa malik ha ing musaqah. Oleh ngira-ngira nabi mudatin kelawan mangsa sifate muda maklumatin engkang den ngaweruhi. Ketika kita akad musaqah dengan orang lain atau amil, iku syaratnya harus dikira-kirakan waktunya iku secara maklum. Misalkan saya akad musaqah dengan Zaid. Nah, Zaid tak suruh sebagai amil sebagai orang yang merawat menyirami pohon kurma atau anggur saya dalam waktu 5 bulan misalkan. Nah, itu jelas akad musaqahnya bimuddatin maklumatin, dengan waktu yang diketahui 5 bulan. Nah, atau misalkan 6 bulan silakan. Sing penting ketika akad musaqah itu harus ditentukan waktu akad musaqahnya itu sampai berapa bulan, berapa hari atau berapa tahun. Nah, itu akad musaqah. Lah yang menjadi masalah ketika nantinya dalam akad musaqah tidak dibatasi dengan waktu. Nah, itu repote. Mulane ketika kita akad musaqah monggo silakan, tapi harus dibatasi dengan waktu berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, terserah mau. Sing kedua syaratnya wasani utai kang kaping pindho iku ayu ayina, iku yen to nyatakake sapa al malik
lil amili maring wong kang nglakoni alias pekerja sing ditertentukno apa juz'an ing bagian sifate juz makluman ingkang den ngaweruhi. Sangka ndi minas samroti saking buah. Jadi yang kedua ketika memang kita akad musakoh, syaratnya kedua apa? Harus ditertentukan bagian yang diterima oleh seorang amil atau pekerja sing maklum dari buah. Misalkan apa kanisvia separone, ausulusi atau sepertigane. Jadi misalkan ngeten, saya akad musakoh dengan Zaid. Zaid, kamu nanti yang merawat, menyirami dan lain-lain pada pohon ini, pohon kurma atau anggur saya. Nanti dalam waktu 1 tahun, nah kan sudah maklum waktunya. Syarat kedua, yaitu nantinya keuntungannya. Kita bagi hasil, saya 50%, kamu 50% dari buah hasil ini. Nah itu nggak masalah. Atau nggak harus 50%, sulus, sepertiga, nggak masalah. Saya sepertiga, Zaid 2/3 atau sebaliknya nggak masalah. Sing penting harus ditakyin, harus dinyatakan ini nantinya berapa bagiannya amil, berapa persen. Nah, harus diketahui maklum, nggak bisa. Oh, yang penting nantinya Zaid sudah saya kasih. Nah, itu nggak bisa, harus ditentukan berapa persen. Sumal amalu mongko keri-keri utawi ngamal to penggawean iku fiha ing dalem musakoh. Iku ala zurbaini, iku tetap ing ngatasi rong bagian. Jadi dalam akad musakoh nantinya amal pekerjaane dalam akad musakoh iku ada 2 macam. 2 macam iki mau sing pertama amalin rupane penggawean yaudu ingkang bali. Apa naf'u apa kemanfaatane amal bali mau ilas samroti maring buah. Fahuwa mongko iku utawi amal iku alal amil iku tetep ing atase wong kang nglakoni alias pekerja. Jadi nantinya amal atau pekerjaan musakoh iku ada 2 macam. Yang pertama kemanfaatannya kembali kepada buah. Nah, kemanfaatannya kembali kepada buah itu dibebankan kepada amil. Kepada amil memang tugas dari seorang amil. Contohnya dalam syarai kasab nakhli seperti menyirami. Jadi dalam akad musakoh sendiri ku amil nantinya bertugas menyirami pohon kurma atau anggur tersebut dan lain-lain. Nah, itu tugas seorang amil. Jadi nantinya dalam akad musakoh itu ternyata Zaid atau pekerja atau amil, ikut tugasnya di situ. Amalun yaudu naf'u ila samroh. Kemanfaatan dari amal tersebut ikut kembali pada buahnya. Disirami Zaid dan lain-lain, ikut tugasnya Zaid, tugasnya amil, pekerja. Nah keuntungannya gue dibagi. Saya 50%, Zaid 50% atau 1/3, saya 2/3. Terserah, tergantung amalnya. Sing kedua wa amalun lan penggawean yaudu ingkang bali apa naf'u apa kemanfaatane ngamal bali ilal ardi maring bumi. Lah iku contohnya apa fahuwa mongko iku utawi amal iku ala rabbil mali iku tetep ing atase wong kang duweni bondo. Sing kedua dalam akad musakoh iku pekerjaan yang kemanfaatannya kembali pada pohon. Lah iku contohnya apa membuat saluran irigasi. Iku tugasnya malik atau pemilik pohon. Jadi yang menjadi masalah nantinya antara amil dengan robul mal atau pemilik. Nah, iku beda tugasnya. Nek Zaid atau amil, iku tugasnya cuman dia menyirami kurma atau anggur tersebut. Tapi kalau robul mal atau pemiliknya itu di situ tugasnya membuat saluran irigasi. Jadi saluran irigasi yang nantinya air tersebut digunakan untuk menyirami itu adalah tugas oleh pemilik harta, pemilik pohon tersebut. Nah, itu nek dalam akad musakoh. Mulane tidak bisa disyaratkan kepada Zaid atau amil. Wala yajuzu ayyu syarito al malik alal amil syai'an laisa min a'malil musakoh kahafril nahri
Jadi nggak bisa. Misalkan dalam membuat saluran irigasi mau disyaratkan kepada Zaid atau Amil. Zaid, kamu saya akad musyako, nanti kamu yang menyirami dan kamu yang membuat saluran irigasi. Nggak bisa. Karena saluran irigasi itu tugasnya adalah seorang malik atau pemiliknya. Lah Zaid tugasnya cuma menyirami, merawat dengan menyirami. Nah, mulane beda antara Rabbul Mal dengan amil pekerja. Nah, dalam masyarakat sendiri yang terjadi kebanyakan itu bukan akad musakoh. Karena akad musakoh itu hanya tertentu pada anggur dan kurma. Nah, di masyarakat kan jarang. Lah, mulane yang terjadi di masyarakatku terkadang akad masuk mukhobar atau muzaroah. Nah, mukhobar muzaroah itu bedanya dengan musakoh. Nek mukhobar muzaroah kadang di masyarakat kita kan misalkan ngeten, saya malik pemilik tanah. Pemilik tanah, terus Zaid sebagai amil. Nah, nantinya Zaid iki orang yang menggarap, orang yang menanami tanah yang saya punya itu ditanami misalkan padi, nek cara di masyarakat. Cara bahasa niku buruh. Buruh sebagai tani. Saya pemilik hartane, pemilik tanahnya. Lah Zaid sebagai orang yang menanami padi, merawat dan lain-lain. Lah keuntungannya nanti dibagi saya dan Zaid, Malik dan Amil. Nah, atau tidak harus padi misalkan pohon pisang atau lain-lain. Nah, itu masuknya mukhobar atau muzaroah. Cuman perbedaannya mukhobar muzaroah nantinya biaya bibitnya iki mau atau bijinya atau bibitnya iki mau dari mana? Apakah dari malik saya yang modalnya nanti kamu cuman menanam sebagai pekerja saja. Nanti biaya operasionalnya saya semua, malik. Mulai tanah sampai biaya bibit dan lain-lain itu saya. Atau misalkan dari amil. Nah, Zaid yang dia iki mau statusnya sebagai orang yang modali. Jadi dia punya bibit, punya bijinya sendiri, dia tanam dan lain-lain, cuman saya hanya modali tanah. Nah, itu ada perbedaan di mukhobaroh dan muzaroah. Cuman yang menjadi masalah mukhobaroh dan muzaroah itu nek menurut mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan, lam yajuz. Tapi nantinya ada ulama yang memperbolehkan. Jadi misalkan saya punya sawah, punya tanah, terus digarap oleh Zaid. Yang modali dan lain-lain biaya bibit iki mau, bibit pupuk, terus air dan lain-lain itu saya malik. Zaid hanya sekedar orang yang merawat, menanam dan lain-lain padi di tanah saya. Nah, iku nek cara madzhab Syafi'i lam yajuz, tidak diperbolehkan. Tapi nantinya ada solusi ulama lain yang memperbolehkan, yaitu Imam Nawawi. Nah, itu nek masalah akad mukhobarah muzaroah yang akan dibahas nantinya dalam pasal yang akan datang. Cuman kita sendiri ini membahas masalah musako, itu memang jarang terjadi di masyarakat kita. Karena masyarakat kita itu nek di Indonesia rata-rata itu tidak ada pohon kurma, rata-rata jarang sekali. Rata-rata yang namanya pohon kurma itu tidak di Indonesia, itu di Arab dan lain-lain. Nah, pohon anggur juga tidak semua orang punya pohon anggur. Jarang sekali kan di Indonesia. Mulane musako memang di masyarakat kita mungkin jarang berlaku. Lah yang berlaku kebanyakan apa? Mukhobaroh dan muzaroah. Nah, itu. Mulane ketika kita pengen usaha dengan orang lain. Jadi ini solusi bagi orang-orang yang pengen sukses. Punya tanah 1 hektar, punya tanah 2 hektar. Oh, daripada nganggur, daripada nggak kepakai, oh wes kita akati dengan Zaid sebagai amil. Nantinya bagi hasil atau memang tanah ini saya sewakan kepada Zaid. Tanahku saya sewakan 1 hektar kepadamu. Berapa? Misalkan 10 juta dalam 1 tahun. Disewa Zaid terus digarap dan lain-lain. Nah, itu beda lagi. Nah, mulanya ketika kita belajar fikih gini, ternyata kita diajari oleh para ulama zaman dulu, ternyata usaha itu tidak harus dagang. Ada kalanya saya punya tanah, saya kontrakkan atau saya sewakan, atau memang diakati musakoh.
Ada pohon kurmanya, ada pohon anggurnya. Atau memang diakati mukhobar muzaro'ah. Cuma nek cara madzhab Syafi'i gak sah. Tapi nantinya ada ulama yang memperbolehkan. Nah, nanti akan dibahas dalam pasal selanjutnya.